Alhamdulillah. Iya, kalau ada yang bisa buka kameranya sih akan lebih senang ya. Kita jadi bisa saling lihat nih kayak apa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai hari ini. Saya buka dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya, Alhamdulillah, selamat datang di webinar kita hari ini yang bertajuk Aktualisasi dan Deteksi Bakat secara Holistik. Saya, Kak Feni, dan saya akan membantu teman-teman mengiringi acara ini, menjadi moderator di acara ini. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kita hari ini. Hari ini saya sih merasa sangat beruntung ya karena bisa bergabung di webinar kali ini dan mendapat kehormatan untuk menjadi moderatornya sehingga bisa mendengarkan pemaparan dari Pak Darmansyah Yamin Nusantara, seorang yang sudah lama menjadi praktisi Talas Mapping sejak 2015, kemudian juga menjadi praktisi Fitra Based Education. Kita akan lihat nih seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Darmansyah ketika dia mengutak-atik Talas Mapping di bagian pendeteksian bakatnya, identifikasi bakat dan pengembangan bakat. Nah, Eh, tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita sambut Pak Dharma Syamin untuk memulai sesi pemaparan materinya. Kemudian nanti akan diberikan waktu untuk tanya jawab dan saya sangat mengharapkan si partisipasi aktif dari peserta di dalam webinar ini sehingga banyak hal yang bisa kita gali nih dari Pak Darmansyah tentang pengalamannya di talent mapping sehingga jadi lebih banyak tahu ya seperti apa sih bakat di keseharian kita ataupun di sekitar lingkungan kita. Oke, nanti yang ingin bertanya mungkin bisa langsung di chat ketika ketika pemaparan nanti saya akan coba eh, ulangkan kembali pertanyaannya ketika di sesi tanya jawab dan nanti juga akan diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Oke, tanpa berlama-lama saya berikan panggungnya kepada Pak Darmansyah ya. Silakan Pak Darmansyah. Baik, terima kasih Bu Feni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini ya sehat semua yang di sini ya. Alhamdulillah. Jadi bisa apa namanya mengikuti, bisa bergabung dengan menyerap ilmu seoptimal mungkin ya. Jangan lupa dalam untuk proses mau menyerap ilmu itu kosongkan dulu gelasnya gitu ya. Kosongkan dulu baru diterima. Setelah itu nanti diolah bareng-bareng gitu ya. Baik, biar tidak mengulur waktu ya, kita akan mulai saja untuk materi hari ini yaitu tentang aktualisasi dan deteksi bakat secara holistik gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang sudah pernah belajar tentang talent mapping dan apa itu bakat atau terkait sifat itu seperti apa nanti insya Allah akan bisa lebih mudah ya. Baik, sebelumnya kenapa saya berbicara holistik ya? Karena secara kenyataannya aktualisasinya bahwa bakat itu adalah termasuk dalam sebuah fitrah ya. Sifat atau bakat itu termasuk fitrah dalam arti apa? Tidak pernah ketinggalan. Jadi Allah itu selalu tidak pernah memberikan ya atau ketinggalan apa komposisi dari setiap individu. Nah, itu salah satunya adalah fitrah bakat. Ya, terkait fitrah itu kan kemenangan ya, fitrah. Jadi itu berawal dari sesuatu yang
semua itu bagus, ya. Semua itu bagus sehingga aslinya ada nggak yang terlahir buruk gitu kan? Kan nggak ada ya. Kita semua yakin bahwa setiap anak itu terlahir menjadi seorang pribadi yang baik. Lalu apa yang membuatnya dia bergeser? Ya kan? Nah ini tentu saja jawabannya yang paling sederhana adalah godaan setan dan dia tergoda. Nah, begitu juga dengan fitrah bakat ya. Fitrah bakat atau yang kita sering juga mengetahui bahwa bakat atau sifat itu adalah kemampuan alami dan itu bisa diamati dari kecil ya. Dan ini munculnya spontan ya. Tergantung permasalahannya tinggal satu aja, seberapa seberapa kemampuan kita mengobservasi, seberapa kemampuan kita mengcapture itu gitu ya. Karena umumnya kita selalu melihat itu yang paling mudah adalah melihat keburukan gitu ya. Karena kalau berbicara ghibah jadinya lama, gitu kan. Sedangkan berbicara kebaikan jadinya sebentar. Itu udah sebuah realita gitu ya. Karena ya itu tadi membicarakan keburukan itu suatu hal yang wasting time sebenarnya dan orang masih tergoda untuk banyak sekali gitu. Nah, kita lihat dalam sebuah bakat itu atau sifat ya, itu dari individu tersebut itu sudah muncul belum ya, sudah terstimulus belum minatnya, keinginannya gitu kan terhadap suatu aktivitas atau bidang. Karena ketika ada sifat atau bakat yang ketemu dengan adanya keinginan atau minat tersebut, maka itu untuk create kompetensi itu jadi lebih cepat ya. Dan kita tentunya kan sering ya, pengennya tuh cepat-cepat tapi bukan yang instan ya. Karena apa ya? Ketika contoh aja dalam pembelian barang gitu kan, pembelian barang itu kita selalu pengennya yang murah tapi bagus, syukur-syukur paling bagus gitu ya. Nah itu kan peluangnya kecil kecuali mendapatkan diskonan gitu kan. Nah begitu juga dengan fitrah bakat ya. Dengan fitrah bakat ini ketemu nggak dengan minatnya gitu ya. Ketemu nggak dengan minatnya sehingga dia bisa berbuah menjadi kompetensi. Nah ini adalah sebuah proses yang tidak bisa kita abaikan atau berharap seperti adanya diskonan itu tadi ya. Karena apa? Untuk meng-create kompetensi itu dia butuh komposisi yang kita sebut passion. Nah, passion itu ada sacrifice, ada pengorbanan dalam prosesnya disebut. Bisa pengorbanannya macam-macam, bisa waktu, bisa uang, gitu ya. Nah, itulah kenapa kita lebih cenderung melihat dari aspek fitrahnya ya. Jadi bakat itu baik semua. Yang membuat buruk apa? Yang membuat dia jadi lemah apa? Aktualisasi lingkungan, ya, keilmuannya. Nah, itu salah satunya. Baik, memang ya di dunia ini kalau kita ngomong bakat, bakat, bakat itu memang jelas. Kita semua tahu bahwa dia memang bukan yang utama, tapi penting. Kenapa sih penting dan nggak bisa diabaikan gitu ya? Kenapa sih penting? Yang pertama, ketika salah satunya saja ketika tidak bisa mengenali, itu kan tidak bisa mengenali itu apa yang terjadi ketika anak-anak itu ya mereka untuk resiko yang namanya membentuk merusak dari kesehatan mental unsur-unsur dari itu akan masuk ya kecuali fisik ya salah satunya adalah ketika tidak dikenali maka ya dia akan merasanya kayak terpaksa gitu ya jadi contoh aja seperti kalau kita apa untuk pengen anaknya lari-lari gitu kan pengen anaknya lari-lari apa sih yang kita lakukan gitu kan yang pertama nyuruh yang pasti yang pertama nyuruh nyuruh nggak jalan maka ngajak gitu kan ketika jalan nggak ngajak baru ada stimulus lagi dan ada stimulus lagi nanti kalau lari-lari kita makan yuk di sana gitu kan nanti kalau lari-lari kita ini yuk sambil main di sana gitu. Nah, ini stimulus gitu kan. Nah, ini sedangkan ketika tidak dilihat, ya, tidak dilihat itu dapat menyebabkan atau menimbulkan rasa frustasi. Ya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit itu kan akhirnya nanti bisa tumbuh. Yang terparah ketika dari rasa frustasi tersebut terkumpul menjadi sesuatu yang merasakan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Udah lah, pokoknya nurut aja dah, gitu kan. Nah, ini udah sebuah kondisi yang masuk ke arah tidak sehat ya karena
secara jiwanya aktualisasinya tidak sehat. Sehingga ya butuh treatment, butuh kembali lagi, butuh direset. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di dunia pendidikan apa nih pentingnya gitu kan ya. Nah, di sini kita tahu bahwa dengan adanya identifikasi mengenai sifat atau bakat seorang individu itu kita lebih cepat mengcapture dari learning style-nya gimana, ya. Stimulusnya yang tepat buat dia itu apa. Bahkan bukan hanya interaksi antara guru dengan siswa, kita juga bisa membantu memaparkan itu ke orang tua gitu ya. Karena apa? Orang tua saja belum tentu bisa mengcapture tersebut ya. Karena memang untuk mengcapture dari sebuah komposisi sifat atau bakat yang muncul, yang kuat, itu membutuhkan keilmuan sendiri, membutuhkan kesadaran juga gitu kan. Banyak yang punya ilmu tapi belum sadar, ya jadinya masih acuh tak acuh. Banyak yang sadar tapi nggak tahu ilmunya, ya jadinya secara kualitas kurang, tapi bagus sudahan. Dia menyadari meskipun belum tahu ilmunya, karena itu umumnya akan dapetin. Dia akan mencari gitu ya, komposisinya sebenarnya gimana sih yang tepat gitu ya. Nah, lalu kenapa sih kok holistik gitu ya? Kita lihat kalau secara cirinya dari sifat atau bakat yang kuat itu memang mengaktualisasikan pada akhirnya dia cepat untuk belajar, dia tingkat kepuasannya tinggi, ya, tingkat kepuasannya tinggi, memunculkan happiness, ya, bukan joy. Ingat, happiness bukan joy. Sebab apa? Dalam happiness itu bisa memunculkan ada pengorbanan yang dimana itu membuat dia senang dan dia senang melakukan berkorban berkali-kali. Ya, ada sebuah pengorbanan. Tapi ketika joy, meskipun senang, tapi yang membedakan adalah dosisnya naik. Jadi seperti ekstasi efek. Semakin lama semakin nambah terus dosisnya, gitu ya. Contohnya kalau masuk ke dalam Joy itu yang sering kita mungkin beberapa temen tuh juga tahu gitu kan ya. Mereka bahwa apa namanya setiap orang tuh punya barcode gitu ya. Nah, itu istilah istilah baru untuk anak-anak muda kita sekarang, yaitu di mana mereka mensayat-sayat bagian lengannya gitu kan untuk dihisap darahnya sebagai bentuk candu mereka ketika mereka belum bisa membeli sesuatu terkait psikotropika ya. Ini sebenarnya udah sangat lama, itu dari zaman zaman saya SMP aja saya udah mulai melihat gejala seperti itu ya. Nah, itu yang membedakan. Ketika joy itu adalah naiknya dosis, ya, bukan kepuasan. Jadi berdasarkan dosis dia pengennya lebih lama, lebih naik lagi. Tapi kalau happiness itu memunculkan sebuah kesenangan dan di mana di situ ada sebuah apa namanya pengorbanan gitu. Jadi happiness memang tidak sama dengan joy, ya. Nah, terkait dengan pendekatan holistiknya sendiri, terkait dengan pendekatan holistik itu sendiri, kenapa sih? Itu karena memang bakat atau sifat ini tidak bisa kita hanya fokuskan ke dalam satu aspek atau dua aspek saja, ya. Melainkan ada banyak aspek gitu ya. Baik itu secara individu bagaimana, fisiknya, emosionalnya, itu kan, spiritualnya terakhir gitu ya. Banyak. Jadi motifnya itu harus dibawa ke dalam ranah yang benar. Itulah kenapa kalau kita berbicara bakat, itu paling sering pasti membahas yang namanya menemukan peran atau panggilan hidupnya. Nah, panggilan hidup ini maka akan terkait dengan yang namanya misi hidup. Sedangkan misi hidup itu melangit. Ya, melangit itu artinya bukan lalu tinggi banget, bukan ya. Tapi melangit ini adalah orientasinya akhirat. Ya, jadi kalau selama misi hidupnya masih orientasinya dunia, ya itu beda, gitu kan ya. Nah, terkait dari bakat itu dari Gallup ya, itu ada 4 kelompok dari Clifton Strength ya. Ada 4 kelompok domain bakat, yaitu bakat thinking, influencing, relationship, dan striving. Di mana thinking itu lebih berperan ke bagaimana dia memproses sebuah informasi atau mendapatkannya, gitu kan. Influencing bagaimana dia mempengaruhi orang, relator atau relationship building itu terkait bagaimana dia dengan kawannya, executing atau striving itu terkait dengan motivasi diri, ya.
dia motifnya apa sih, gitu kan. Setelah itu bisa kita lihat dari executing talentnya. Namun ingat, keempat-empatnya ini itu saling berhubungan, tidak berdiri sendiri ya. Karena apa? Ketika thinking tanpa executing, ya itu hanya sebuah mimpi, ya kan. Tapi ketika executing dengan tanpa thinking, maka itu adalah sebuah sesuatu yang tidak berbuah ke arah manfaat atau manfaatnya sedikit. Gitu ya. Nah, ini kita harus paham adanya komposisi yang dimana keempatnya ini saling berhubung, ya, punya yang namanya kalau kita mempelajari ada dinamikanya. Nah, ini nanti kita lihat ya. Baik, nah ini biar sambil mulai pemanasan ya. Ini eh, saya akan tampilkan sebuah video. Nanti silahkan semuanya bisa open mic gitu kan. Kira-kira apa sih yang didapat nih dari video ini ya. Baik, kita akan mulai deh. Excuse me, Mohon maaf, audionya udah keluar belum? my heart will go on Hah? Basidian. My heart will go on. Sudah. Audionya udah ya. Baik. This one? Oke, kita akan mulai aja. Kita akan mulai lagi. Silakan diobservasi coba. Excuse me, can you play my heart will go on Basidian? My heart will go on. This one? In my more dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door and you hear where my heart lands. My heart will go on and on. Baik, kira-kira nih, apa kesan pertama ketika ngelihat dari video tadi? Ya, silakan open mic teman-teman. Jawabannya nggak boleh yang satu ini ya, pengen nyubit. Jawabannya nggak boleh pengen nyubit ya. Dan ini lucu banget pengen nyubit gitu ya. Karena itu secara spontan saya selalu mengcapture itu yang selalu muncul pertama kali. Tapi bukan itu yang selalu muncul gitu. Ayo coba dari teman-teman di sini apa nih yang bisa Berani. diobservasi dari video ini tadi yang durasinya cukup pendek sekitar 1 menit gitu ya. Berani ya Baik, anakmu. berani ya kan. Ada lagi Bagus suaranya. suaranya merdu. Baik, ada lagi. Pede, Ya, pede jadi abis. PD habis gitu ya. Nah, Ya, ya bisa nggak bisa langsung nggak ke ngelihat mulai bisa mengcapture bagaimana reaksi lingkungannya sebelum saya ulang. eh, Ayo, reaksi lingkungannya apa tadi yang reaksi bisa ling- didapat? Nah, reaksi lingkungan. Memberi apresiasi. memberi apresiasi berarti Quiet langsung ya pada tadi goalnya ya apa terakhir diem ya. ya pada diem gitu pada moto-moto apa videoin gitu. Nah, nah itu apa itu ya. Nah, coba saya akan ulang sekali lagi ya. Saya akan ulang sekali lagi. Silahkan observasi dua hal, dia dan lingkungannya ya. Kita akan lihat. Excuse me.
My heart will go on. This one? In my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Near, far, wherever you want. I believe that the forecast go on. Once more, you open the door, and you hear me, my Baik, pemutaran kedua dapat apa nih? Ya, ada yang enggak yang bisa melihat ada anak kecil laki-laki yang kelihatannya agak sinis ke dia. Ini anak mau ngapain sih gitu. Ada nggak yang dapetin itu? Ya, jadi mengobservasi itu memang harus secara global. Begitu juga aktualisasi dari bakat ini harus secara holistik gitu ya. Global, unsurnya banyak gitu kan. Dan ketika kita di sini, ini yang kita dapat banyak sekali. Ya, salah satunya tadi ibu-ibu yang kelihatan lebih tinggi ini ya rasa rasa untuk menuangkan kasih sayangnya terhadap anak ini meskipun bukan ibunya gitu kan karena yang gendong terakhir kan adalah ibunya gitu kan dan kan ada satu orang ibu-ibu yang kelihatan sekali ya kasih sayangnya itu kelihatan lebih besar dibandingkan audiensnya itu kelihatan gitu kan lalu ada yang anak kecil juga gitu kan secara usia di atasnya dan di situ melihat dia ini ngapain sih sedangkan ibunya malah ngerekam ngerekam si anak kecil ini gitu kan yang sedang nyanyi nah ini kita bisa lihat lebih detail. Begitu juga ketika kita stimulus ketika di awal tadi, bisa nggak dapetin ini? Anak ini kira-kira sebelum ketemu dengan pianisnya ini di jalanan, apakah dia disodorin oleh ibunya atau tidak? Kira-kira disuruh nggak sama ibunya, gitu kan? Nggak lihat sih di awalnya. Nggak ada kan ya? Memang nggak ada. Nah, Tapi itu sesuatu yang bisa kita raba, ya. Sesuatu yang kita bisa raba. Karena apa? Ketika dia mulai mendekati, yang dia lihat bukan ibunya. Karena ibunya sibuk apa merekam dia muter gitu kan ya tadi ya kelihatan ya. Artinya apa? Ini anak minta permission gitu kan. Minta ke ibunya. Boleh nggak aku apa pengen ke sana gitu kan. Bukan itu tuh ada yang nyanyi, ada yang ini nih. Kamu dong ke sana gitu kan. Kamu dong ke sana nyanyi gitu. Kan. Beda ya. Dan dapat kan? Ekspresinya beda sebab ketika yang pertama dengan yang kedua ini beda sekali. Ya, dan ini penting bagi kita yang sudah mulai mempelajari tentang balance mapping, tentang sifat atau bakat itu sehingga bisa lebih optimal gitu ya. Nah, nanti baru goalnya terakhirnya pelan-pelan. Dengan goalnya terakhirnya pelan-pelan dibawa ke arah spiritualizingnya. Tertingginya kan di situ ya, spiritualizingnya. Nah, ini kenapa harus seperti itu? Nah, nanti apa namanya kita akan lihat ya. Nah, oke, nah cukuplah pemanasannya ya. Biar lebih panas lagi, itu kan. Nah, ini kita akan coba ya. Nah, ini kita ada polling ya dari teman-teman. Silahkan eh, linknya ada di kolom chat ya. Linknya ada di kolom chat. Bisa dijawab. Cuman sedikit kok. Cuman ada 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan. Dan, nah, ini silahkan dijawab dengan jujur ya.
setelah melihat video itu tadi sampai seberapa jauh ya kita bisa melihatnya, gitu kan. Nah, silakan. Mungkin kita kasih waktu 1 menit, kira-kira cukup nggak ya, Bu Feni? Cukup kayaknya sih, Cukup cuma lima kayaknya ya, aja. Mhm. cuma 5 aja aman lah dan cepat gitu kan. Kalau yang belum punya anak boleh ke diri sendiri deh, atau Ah, mengamati sekitar gitu, Mbak Nanila. ah, Jadi pernah ngeliat nggak anak-anak sekitarnya, atau mungkin siswanya dulu gitu ya? iya, anak orang lain gitulah Ya, istrinya. Lama Boleh. tapi nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini ya silakan ya lewat Mentimeter, linknya ada di kolom chat, silakan. Sudah seberapa sering kita melakukan hal-hal seperti ini, gitu kan? Dan seberapa perlu terkait observasi ini ya, gitu kan? Baik, teman-teman udah selesai untuk ngerjain yang di kolom chat ya, cuma 5 pertanyaan. Ini Insya Allah oh, aman. nunggu nunggu ganti slide. 5 pertanyaan. Ya, nah itu nanti bisa sih di Di bisa di set otomatis atau mesti nunggu? enggak langsung di situ otomatis. Di Oke. situ langsung begitu di next otomatis. Tadi nunggu nunggu presenter ganti slide instruksinya. Oh iya, Bu Feni bisa dibantu untuk eksekusi di Mentimeternya ya. Ini udah slide kedua ya berarti ya? Ini kalau yang saya munculkan ini adalah slide terakhir. Jadi pertanyaan terakhirnya itu. Pertanyaan pertama adalah seberapa sering Anda mengamati kekuatan fisik dan keterampilan motorik anak dalam kegiatan sehari-hari? Gitu kan? Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menilai kemampuan anak dalam mengelola emosinya? Pertanyaan ketiga, seberapa penting Anda menilai kemampuan kognitif dan cara berpikir kritis Halo, dalam pertanyaan identifikasi? kedua nggak ke ini nih, nggak sempet klik udah ganti. Oh, gitu. Kalau nggak, bisa nanti dibantu bagi yang belum, bisa di kolom chat ya. Di kolom chat silahkan untuk memberikan jawaban, gitu kan. Kita munculkan, kita ulang pertanyaan pertama, seberapa sering Anda mengamati kekuatan fisik dan keterampilan motorik anak dalam kegiatan sehari-hari? Gitu kan. Satu, A, B, C, D, E, gitu aja ya. Atau seperti ini. Lalu yang pertanyaan kedua, bagaimana Anda menilai kemampuan anak dalam mengelola emosinya? Gitu kan. Juga A, B, C, D, E, semuanya 5 pilihan, gitu kan. Pertanyaan ketiga, seberapa penting Anda menilai kemampuan kognitif dan cara berpikir kritis dalam identifikasi bakat anak? Nah, ini sama juga opsinya ada 5, sangat penting sampai ke tidak penting, ya. Pertanyaan keempat, seberapa sering Anda mengamati interaksi sosial anak dengan teman sebaya dan orang dewasa? Ya kan? Sama 5 poin juga, ya kan? Dan yang terakhir, bagaimana Anda menilai pentingnya kreativitas dan pemahaman spiritual dalam pengembangan bakat anak? Ya, nah ini bagi yang belum bisa lewat Mentimeter, bisa menjawabnya via kolom chat ya di pertanyaan ini. Baik, kita akan lanjut dulu ya. Terkait pendekatan secara holistik itu memang ada 5 komponen. Ya, yang pertama adalah fisiknya. Dan ini berhubungan dengan ya, tentu saja fisik itu body, gitu kan. Mengamati bagaimana kekuatannya, koordinasi tubuhnya, ya sensorik motorik, baik itu motorik halus, motorik kasar, gitu kan, yang mungkin menunjukkan bakat. Ya, jadi kelihatan polanya di mana. Dari sisi fisik, apakah ada?
gitu kan, atau perlu diperkuatkan, ya, atau perlu ditambah lagi kekuatan fisiknya. Yang kedua, emosionalnya, emosinya, bagaimana anak ini mengelola emosinya, ya kan? Apakah dia empati terhadap orang lain, gitu kan? Atau kemampuan mereka bekerja sama dalam tim, aktivitas leadership, atau hal-hal yang terkait dengan seni. Karena kadang emosi ini bisa diekspresikan via karya seni, entah itu sebuah lukisan, entah itu sebuah apa namanya karya sastra, itu kan majas, puisi, banyak sekali. Itu adalah suatu bentuk karya seni. Dan nah yang ketiga bagaimana intelektualnya, gitu kan. Di sini yang dilihat adalah bagaimana kemampuan berpikir kritisnya, gitu kan. Bagaimana dia problem solvingnya, dan ada nggak yang bisa menjadikan indikator, ya, indikator bakat atau sifatnya tadi di bidang pendidikan. Ya, karena butuh pengetahuan, istilahnya kayak gitu ya. Berikutnya aspek sosial, ya kan, pendekatan dari sosialnya gimana, gitu kan, berinteraksinya bagaimana, baik itu sebaya, ya, di bawahnya atau di atasnya orang dewasa, gitu ya. Dia bisa nggak berkomunikasi dengan bagus, bisa nggak ngeblend dengan mereka, gitu kan. Bahkan apakah dia di sisi sosial ini ada leadershipnya, ada kepemimpinannya. Nah ini perlu di capture, ya. Apakah dia ada obses to control, itu kan kelihatan, gitu ya. Jadi tidak bisa memandang segala sesuatunya itu dari sebelah mata saja. Karena apa? Sering yang kita lihat untuk memilih, contohnya aja ketua kelas gitu, adalah hampir sebagian besar nyarinya adalah murid yang ini ya, kalau dalam bahasa Jawa galak gitu ya. Padahal untuk menjadi ketua itu bukan galak, gitu kan. Bukan yang sesuatu yang harus terlihat ditakuti oleh kawannya, gitu kan. Melainkan disegani, gitu ya. Bukan yang paling kuat sebenarnya. Sama seperti filosofi Raja Hutan, harimau gitu kan. Harimau itu kalau dibandingin sama gajah, tabrak aja dia kelekaran gitu ya, ya jatuh pasti gitu kan. Dari sisi tinggi jerapah yang ininya, yang lebih tinggi gitu kan. Dari sisi larinya kalah dia sama citah. Ya, tapi apa yang membuat harimau ini menjadi raja hutan, gitu kan? Nah ini kita harus bisa melihat. Yang terakhir kreatif dan spiritual. Jadi kreatif ini terkait juga dengan pemikiran, bagaimana imajinasinya, gitu kan, serta aspek spiritualnya. Motifnya kemana nih? Motifnya kalau spiritual tentu saja kita akan lebih mudah mengaitkan ke unsur ibadah, ya, unsur ke apa yang disukai sama Allah, unsur ke yang bagaimana tauladan kita, gitu kan. Terutama sebagai umat Muslim, tauladan kita adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, gitu kan. Nah itu dimunculkan, gitu ya. Kelima aspek ini begitu digabungkan, beda sekali. Ya, pendekatan dengan dia, kita ketika kita mengenali, oh dia ada ciri nih di sini. Lalu kita bawa. Kira-kira perlu penguatan fisik nggak? Emosinya bagaimana? Apakah sudah sehat atau belum? Sudah bagus atau belum? Kita develop, kita latih, gitu kan. Intelektualnya bagaimana diaktualisasikan, gitu kan. Mendapatkan sesuatu pengetahuan yang baru, ketemu dengan istilahnya maestro, gitu ya. Bagaimana dia dengan sosialnya, maka cemplungin ke masyarakat, gitu kan. Lalu kreativitas dan spiritualnya, nah ini yang selalu dibangun terus. Karena apa? Itu levelnya naik, ya, levelnya naik sehingga orang itu akan bisa kita bilang itu arahnya, tujuannya bisa bukan dunia lagi istilahnya. Dia melakukan itu tujuannya bukan untuk dunia, melainkan lebih ke akhirat di mana itu sejatinya kehidupan nanti akan di sana, gitu kan. Bahwa kita ini kan sebenarnya sedang istilahnya ya tertidur gitu ya. Nanti bangunnya adalah ketika sudah mati. Nah, itu sesuatu yang harus disadari sedini mungkin. Karena apa? Biar dia aware. Ya, aware dua hal. What is life for? Hidup ini mau buat apa? Sama what can I do? Gitu kan ya. Apa yang bisa dia berikan, kontribusikan kepada dunia ini. Minimal pada masyarakat yang berada di sekitarnya. Gitu kan. Nah, oke. Kita akan lihat manfaatnya sih. Manfaat dari identifikasi dan aktualisasi
bakat itu seperti apa sih? Dan jadi memang ya banyak aspek yang dilihat itu, maka kita akan bisa lebih bijaksana bahwa yang tidak selalu loh yang ranking satu di kelas itu bisa jadi pengusaha gitu. Bisa lebih wise. Ya karena apa? Aspeknya banyak gitu kan. Yang kedua, pengembangan menuju seimbang. Ya. Pengembangan menuju seimbang ini terkait dengan apa? Ya, tentang dirinya, tentang apa yang harus dia kuasai, apa yang ingin dia pelajari, bahkan sampai berhubungan ke aspek spiritual itu tadi ya. Jadi ini proses keseimbangan antara dunia dan akhiratnya. Ya, mengarah ke situ goalnya. Yang terakhir, keselarasan dengan kebutuhan individu. Ya, dan ini karena selaras ya, yaitu tadi yang diaktualisasikan itu happiness ya. Dia ada sacrifice, ada pengorbanan di situ yang dimana dengan pengorbanan itu dia bisa tertawa, bisa senang. Aku puas banget bisa gini gitu loh. Meskipun contohnya sederhana gini. Ini yang sering kita lakukan ke anak-anak ya. Ya kalau saya nggak usah jauh-jauh ke anak sendiri gitu kan. Kasih uang jajan 5.000, gitu kan. Kasih uang jajan 5.000. Dia dari awal dah pengen tuh beli apa seharga 4.000 pada waktu itu dan dia jalan berangkat gitu kan berangkat mau beli barang itu. Di tengah jalan dia ketemu nenek-nenek yang tua kelihatannya capek kepanasan gitu ya. Dia selama perjalanan itu dia juga kepanasan dia karena jalan kaki gitu. Ini ketemu hal ini dia belok gitu. Dia belok. Dia beli es teh seharga 3.000 lalu beli jajanan 2.000 ya. Balik lagi pulang melewati rute yang sama masih ketemu dengan nenek-nenek tersebut gitu kan. Nah ini yang 3.000 tadi yang dia belikan es teh dia berikan ke nenek tersebut gitu kan. Lalu pulang dengan membawa jajanan senilai 2.000. Saya sebagai seorang bapaknya, itu kan ayahnya, saya selalu nanya, gitu kan, loh, tadi katanya mau beli ini, kenapa nggak jadi, gitu kan, nggak apa-apa, nggak beli itu, loh, emang kenapa nggak apa-apa, ada apa di jalan, gitu kan, selalu kita biasakan untuk berdialog, gitu. Ada apa di jalan? Tadi ngelihat ada nenek-nenek panas-panas, kasihan, lagi duduk, kelihatannya capek dan haus, yaudah, akhirnya tak beliin es teh, gitu kan. Lalu bilang, puji Masya Allah. Gitu. Kenapa kamu melakukan itu? Saya tanya, gitu. Kenapa kamu melakukan itu? Jawabnya ya, yang pertama kasihan, gitu ya. Dia merasakan stimulus dari empatinya, gitu. Kasihan, gitu. Oke, kalau Bapak kasih uang kamu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Nah, uangnya berapa? Dia langsung nanya, uangnya berapa? Bapak bilang, waktu itu 20.000. Gitu. Bapak kasih nih 20.000. Mau apa? Gitu. Mau beli yang 4.000 tadi boleh, gitu kan? Kan cukup nih. Lalu dia mengatakan sesuatu yang di luar prediksi. Boleh nggak 10.000-nya buat beli nasi Padang, ya, yang 4.000 buat jajan, 6.000-nya tak kasihkan ke nenek tadi. Nasi Padangnya juga buat nenek tadi. Nah ini keselarasan kebutuhan dengan individu di mana dia ada pengorbanan yang di mana pengorbanan itu dia merasakan saya ingin melakukannya lebih, ya. Padahal kalau kita lihat dengan anak kecil di usia sebut aja usianya di bawah 10 tahun ya memang di bawah 10 tahun itu dengan stimulus seperti itu apa yang terjadi itu kan kepekaan sosialnya kan akan muncul ya empatinya rasanya bisa teraktualisasikan secara lebih sehat bahkan ketika dia mendapatkan sebuah kondisi yang berada di atasnya itu dia semakin terbawa untuk melakukan lebih memberikan peran lebih terhadap apa yang sudah dia temukan tadi di jalan. Ya, nah ini itulah kenapa di sini selaras dengan kebutuhan individu ya dengan catatan orang tuanya juga harus bisa mengcapture ya jangan yang lalu ketika kayak gitu malah pulang-pulang anaknya dimarahin itu. Katanya mau beli yang ini wah jadinya beli yang ini 2.000 gitu kan. Wah, itu
hati-hati karena terkadang sering kita melakukan hal-hal yang sepele itu tapi ternyata malah melemahkan dari komposisi yang Allah berikan itu sudah bagus di awalnya gitu ya. Jadi emang harus benar-benar dipahami dengan benar gitu kan. Karena aktualisasinya yang akan bisa menjadi buah, ya kan. Nah, terkait dari bakat dan aktivitas itu secara sederhana nih. Kalau saya bilang ini adalah aktivitas basic ya. 45 aktivitas basic di mana adalah 30 peran, gambaran 30 peran dan 15 aktivitas terkait panca indera itu adalah aktivitas basic di mana setidaknya semua orang itu sudah pernah melaluinya ya atau setidaknya 80% sudah pernah melaluinya. Ya kan? Lalu terkait dengan bakatnya dia apa aja sih bakat thinking, bakat tentang berhubungan dengan pemikiran tadi apa, berhubungan dengan mempengaruhi orang atau influencing itu apa saja gitu kan. Dia bisa tahu, misalnya, oh bakat apa saja untuk terkait di striving talent gitu ya, terkait motivasi diri, relating talent, bagaimana dia bersosialisasinya, itu dia bisa pahami ya. Nah, subjeknya belum tentu bisa memahami, tapi kita sebagai orang tuanya itu yang bisa dapetin. Oh, dia dapat stimulus di sini nih. Itu kan aktivitasnya apa? Kok ternyata tidak selaras ya? Nah, itu case-nya dinamika bakat. Ya, karena dalam antara aktualisasi di antara sifat ini, ya, dengan aktivitas. Nah, ini memang sesuatu yang beda. Ya, bisa jadi tidak selaras. Nah, itu memang yang kita sebut sebagai dinamika bakat. Nah, sebisa mungkin untuk aktivitas basic ini maksimal kok bisa selesai lah di usia 17 tahun gitu ya. Kalau kita sebenarnya sebisa mungkin 15 tahun ya. Tapi kalau di global ya toleransi 2 tahun lah gitu kan. Meskipun ya itu lumayan ngos-ngosan nih ibaratnya kalau 17 tahun mengejar gitu ya. Karena apa? Di dalam aktivitas basic ini nanti akan kita kembangkan ke hal yang lebih produktif lagi terkait detailnya gitu ya. Detailnya di 114 aktivitas. Nah, ini udah banyak sekali. Nah, ini bahkan mungkin dari kita sendiri banyak yang belum dicoba itu ya. Banyak yang belum dicoba, banyak yang belum tahu gitu kan. Nah, pertanyaannya cuma tinggal satu, mau atau tidak mau ya. Karena hubungannya apa? Kalau mau berarti ada stimulus yang tepat gitu kan. Ada stimulus yang diberikan sehingga muncul. Karena orang ketika ngomong tidak mau itu umumnya tidak tahu ya. Contohnya anak-anak nih. Saya banyak belajar dari anak-anak gitu kan. Saya kasih anggur gitu kan, nggak mau, nggak enak gitu. Anggur nggak enak gitu. Dari mana tahu anggur nggak enak? Belum nyoba aja belum, gitu kan. Nah ke anak kecil kita bisa kayak gitu gitu kan. Padahal ke orang dewasa gitu kan. Eh ini dong, kamu verifikasi dong terkait verifying nih gitu kan. Oh nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan emangnya udah nyoba gitu kan. Udah pernah dulu. Udah pernah dulu. Oh gimana? Gitu kan. Nggak enak ah, stres aku kayak gitu. Oke, kita capture nih. Stres dia. Stres. Kenapa kok bisa stres? Coba dong ceritain. Ajak dialog. Ya, jangan-jangan dia disuruh tanpa adanya panduan. Ya stres gitu kan. Kayak anak disuruh belajar nih. Kamu belajar. Belajar apa? Gitu kan. Itu di rak buku ada banyak tuh buku. Ambil aja. Baca. Dia bingung dia. Suruh belajar apa gitu kan. Ya belum ngerti gitu ya apa yang dibutuhkan gitu kan. Nah ini yang dibutuhkan aja belum tahu bagaimana dengan caranya gitu ya. Karena seringkali banyak terjadi miss di situ. Dan ini salah satu pembuktiannya memang kalau dari experience saya sendiri adalah terkait intelektual itu ada gitu ya salah satunya ketika bersama Profesor Yohanes Surya untuk melatih anak-anak Papua ya yang dimana syaratnya adalah berikan kita anak terbodoh di Papua. Lalu kita ajarin matematik dengan pola yang benar, dengan cara yang benar, gitu kan. Masuk Olimpiade, dan alhamdulillah pulang membawa medali emas. Nah, ini bagi saya adalah sebuah bukti bahwa
Semua orang itu bisa, tinggal mau atau tidak. Tapi ketika dia belum mau, nah ini harus kita gali dulu. Apa motifnya? Apa yang membuat dia tidak mau? Gitu ya. Jangan-jangan dalam proses penyerapan ilmunya, dalam proses untuk mengaktualisasi aktivitasnya, dia sendiri belum tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan tidak ada panduan, tidak ada knowledge tentang bekalnya aja nggak ada gitu ya. Nah ini kita harus uh, berikan itu kepada semua. Kalau saya bilang kepada semua, karena apa? Nggak cukup itu kalau hanya ke anak kita, ya. Pada orang lain, teman kerja kita, gitu kan. Nggak masalah. Mungkin ya karena kalau namanya udah dewasa, egonya sehat atau enggak gitu ya. Itu agak berat memang kalau berhubungan dengan ego, karena segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik, ya. Harus komposisinya seimbang, gitu kan. Ketika contoh aja self assurance tinggi, pede banget. Sampai salah pun pede gitu kan. Pede apa? Pede ngeyalnya gitu ya. Nah ini hati-hati. Itu ada sesuatu yang tidak seimbang dalam komposisinya sehingga dia bisa menurunkan peran dirinya malahan gitu loh. Asas manfaatnya bisa jadi turun hanya gara-gara apa? Case yang sangat sederhana. Dia merasa punya power di situ, tapi dia nggak bisa ngontrol, ya, sehingga over. Nah ini berlebihan pada akhirnya ini tidak bagus. Begitu juga kekurangan. Kekurangan merasa merasa ini banyak yang ngomong saya empati rendah. Saya selalu ketawa ketika kayak gitu sebenarnya. Kenapa? Empati rendah tuh penting. Empati rendah tuh perlu. Ya, ketika ketemu orang bersimbah darah yang bisa nolongin, itu yang punya empati rendah, cepat malahan. Nggak peduli mau berdarah, langsung ambil angkat. Itu bisa. Ketika dia sudah bisa mengolahnya, ya, mengolahnya dengan baik. Sedangkan ketika empati tinggi, ya beda. Gitu. Karena kalau empati rendah, contohnya aktualisasinya kan si Raja Tega gitu ya. Nah, si Raja Tega itu kalau dalam peran keluarga itu adalah ayah. Tapi ingat, ya, tidak keras. Ya. Nah, ini yang harus paham. Itulah kenapa menjadi ayah itu adalah tegas, tapi tidak keras. Ya, gitu kan. Lunak, maaf, lembut, tapi tidak lembek. Nah, ini harus dipelajari. Gitu. Lembut tapi tidak lembek. Iya. Gitu. Nah, ini sesuatu yang terkait dengan sebuah keseimbangan dalam kita aktualisasi sifat ya. Aktualisasi sifat atau bakat secara holistik itu sehingga bisa membentuk ke arah productivity yang sebenarnya. Ya, jadi bisa lebih ini lebih optimal gitu kan ya. Baik, nah ini kalau kita lihat ya dari sisi kebutuhan ya apa aja sih yang dibutuhkan? Yang jelas itu adalah time management itu nomor satu. Karena apa? Waktu kita nggak bisa lebih dari 24 jam. Nggak bisa nambah 1 menit pun nggak bisa. Gitu ya. Maka time management itu number one. Ya kan? Yang kedua, emotional management. Ya, jadi ini perlu disadari. Ya, nomor satu perlu disadari. Yang kedua perlu dikembangkan untuk mengarah ke yang lebih sehat. Ya, makanya ada perilaku asertif, ada segala macamnya. Itu sebenarnya berhubungannya arahnya ke sini. Emotional management. Jadi dia harus selesai dulu. Bisa mengekspresikan dirinya dengan baik, bisa bertutur kata meskipun nggak enak, gitu kan. Makanya di Quran juga katakanlah kebenaran meskipun itu pahit, gitu ya. Nah itu sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami dengan benar, gitu kan. Dan yang terakhir baru purpose and goal management. Nah ini terkait dengan bagaimana dia mengaktualisasikan terkait apa visi misi, misi hidupnya dulu ya, misi hidupnya dulu. Lalu bagaimana dia membentuk kedisiplinan, daya tahan, gitu kan, serta continuous improvement. Continuous improvement itu ya kalau secara bahasa mesin itu langsam, ya terus menerus, gitu ya. Nggak yang kadang-kadang. Nah ini harus kita bantu untuk agar bisa naik levelnya ya. Nah, sedangkan secara key performance itu beda. Key performance, nah inilah 4E, ya kan. Key performance-nya kita bisa lihat udah isi belum. Nah, ketika isi enjoy nggak? Gitu kan? Ketika enjoy bisa excellent nggak? Gitu kan? Nah, ketika sudah excellent dia bisa earn nggak? Ya karena apa? Memang batasan ketika aktualisasi berhubungan dengan sebuah sifat atau bakat itu tadi untuk mencapai ke earn ini
ini trigger dari sifat itu banyak sekali. Ya, trigger dari sini dari sifat itu banyak sekali ke arah sini. Dan ini bukan hanya terkait dari sifat langsungnya ya, tapi juga dinamikanya juga dibahas gitu kan. Dinamikanya apa namanya? Harus bisa diolah ke sini ketika bagi yang sudah paham. Kalau belum paham ya nggak apa-apa gitu ya. Belajar lagi. It's okay. Semua itu berproses untuk tujuannya satu, selalu berusaha lebih baik gitu kan. Karena apa? Ketika kita berbicara yang namanya human development itu berbicara sebenarnya skopnya ada dua aja, karakter moral dan karakter kinerja. Bagaimana dia dengan individu itu dengan apa namanya perilakunya, dengan dia di masyarakatnya, serta bagaimana secara kinerjanya dia, secara kualitasnya bagaimana, gitu kan, efektif enggak, efisien enggak, gitu kan, berperannya sampai sejauh mana. Nah, ini akhirnya kan berbicaranya ke sini nih, ya, berbicaranya ke sini, dan itu yang harus dibangun, ya, harus dilatih dan dibangun. Karena kalau stimulusnya nggak tepat, ya bisa salah satu saja yang akan berkembang. Nah, ini harus dipahami ya. Nah, makanya pengembangan manusia yang secara holistik itu membutuhkan keseimbangan ya antara karakter moral dengan karakter kinerja. Ya, karakter moral itu memastikan bahwa seseorang itu bertindak dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, gitu kan. Sedangkan karakter kinerja itu make sure bahwa mereka tuh efektif dan produktif. Ya, udah efektif, produktif. Ya, efektif, efisien, produktif. Nah, ini keduanya saling melengkapi. Ya. Nah, dalam konteks pendidikan, organisasi, dan pengembangan individu itu fokus pada kedua karakter ini ya. Ya. Nah, makanya tujuannya adalah untuk bisa bukan hanya profesional, ya, bukan hanya sekedar dia tahu bahwa oh dia maestronya di sini dia ini, tapi juga dia menjadi seorang individu yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat ya. Dan ini kalau kita lihat di sini ada bagian radar ya, dan di sini adalah sesuatu yang memang kita munculkan di apa namanya hasil analisa terkait dari talent mapping gitu kan, dan ini kita munculkan di apa namanya dalam bentuk aktualisasinya ketika di Talenta Tracker itu kita mengukur bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana dia kepemimpinannya, itu 8 aspek, 8 zona itu tadi, NHSTERI apa itu tadi. Nah, itu kita mengukur bagaimana seberapa tinggi ya antara keinginannya ya dengan kekuatannya. Ya, bahkan makanya di sini kadang kita bisa melihat bahwa itu obsesi ya atau bukan. Ya, jadi bisa memahami ya paling nggak antara kalau obsesi kan beda ya. Ya, kalau obsesi dia itu mengarah ke sesuatu yang memang goalnya sama-sama kuat ya. Tapi kalau ambisi itu berbeda, ada unsur lain yang tergerak dan itu kurang begitu bagus. Ya, terobsesi sama berambisi gitu. Nah, ini nanti bisa teman-teman cari lah gitu ya. Kira-kira kemana nih gitu kan. Ini obsesi apa ambisi nih gitu kan ya. Nah, itu bisa di capture ya. Nah, aplikasinya sekarang. Aplikasinya gimana gitu. Nah, identifikasi kayak tadi di video tadi saya memberikan sebuah contoh. Itu kan sesuatu yang kita lihat sebenarnya setiap hari ya. Jadi ya itu observasi alami gitu kan. Dan manfaatnya gimana kalau di lembaga pendidikan ya salah satu hal yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum, ya kan, di mana semua guru siswa perlu mengikuti asesmen, gitu kan. Nah kalau keluarga gimana? Ya sama. Di keluarga gimana? Ya itu adalah salah satu basis untuk bagaimana mengembangkan kurikulum keluarga, gitu ya, sehingga tahu, oh anak ini butuh ini, anak dua butuh ini. Dan itu selain kalau kita belum bisa observasi ya asesmen, tapi kalau misalkan sudah bisa observasi akan lebih mudah, ya kan, akan bisa lebih mudah mengcapture. Tapi ingat, observasi jangan hanya satu hal tadi ya, seperti yang saya utarakan di awal tadi. Jangan hanya melihat subjeknya, tapi juga lihat lingkungannya. Gitu. Karena apa? Hubungannya dengan kepekaan diri. Jadi kita bisa lebih mudah gitu kan. Dan implementasi kalau di peran keluarga ya tadi banyak terkait.
bagaimana dia secara sehat emosinya, karena itu sehat emosi berawal dari keluarga, gitu ya. Dia sering dilarang, dia sering apa namanya dicaci maki, dicerca, bahkan sering mendapatkan omelan. Nah, itu nanti dukungan emosional terhadap keluarganya kurang. Yang kedua, pengakuan. Pengakuan yang tertinggi itu yang dicari itu bagi seorang individu adalah pengakuan dari orang tua, gitu ya. Nah, pengakuan ini kita kita bangunlah, gitu ya. Kita sadarin bahwa dia melakukan ini itu sebenarnya sebagai salah satu contoh bentuk cari perhatian, misalkan. Nah, ini kita harus bisa pahami. Lalu baru membantu menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi. Ya, nah ini butuh dukungan, butuh effort, butuh bahkan ada cost sendiri yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah ini kita bisa jadi lebih cepat. Sehingga apa? Ketika anak ini memunculkan sinyalnya, atau ketika individu ini memunculkan sinyalnya, itu bisa rilis, bisa cepat diaktualisasikan. Bukan memanjakan, tapi kita bisa melihat apa yang dibutuhkan. Gitu ya. Case-nya sampai situ. Bahkan ketika di ranahnya SDM pun juga sama. Kelihatan nih kelihatannya guru ini pengen belajar IT deh gitu. Dia punya bekalnya belum, kita cek. Kita cek, oh bekal matematiknya, ilmu matematiknya bagus, pemahamannya cukup bagus. Oke, kita coba nih. Kita coba ajarin IT dan apa yang terjadi gitu. Nggak butuh waktu lama. 1 tahun aja ternyata dia udah bisa bisa mumpuni gitu kan. Nah, ini adalah saya berbicara tentang experience dari apa yang sudah pernah saya lakukan secara pribadi gitu ya. Sehingga ya pentingnya kita bisa mendeteksi secara holistik itu bukan hanya untuk anak-anak, bahkan orang dewasa pun juga. Ya, sehingga mereka bisa berkembang lebih, bahkan memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap masyarakat, ya, terhadap dirinya dan sosialnya, lingkungan sosialnya. Nah, kalau di forum-forum yang paling sering kita temuin kan, kita sering nemuin ya, sebutin kekuatan Anda apa, gitu kan. Lalu kelemahannya atau kekurangannya apa sebutin gitu kan. Nah, tapi tidak pernah kita coba coba deh. Bisa nggak teman-teman di sini lebih enak mana nih? Kelemahan atau kekuatan? Ayo, lebih enak kita startingnya dari mana? Kita coba ya. Kita coba. Kalau bagi yang sudah punya hasil TMA tentu saja akan lebih mudah gitu kan. Tapi kalau yang belum, nah itu ini ya ke arah hal yang apa namanya lebih besar gitu ya. Nah ini kita harus sebenarnya bisa memahami antara di kekuatan ini. Ini kan yang di sini yang sering kita sebut apa sih? Gitu ya. Di sini biasanya yang kita sebut adalah banyak bingungnya. Karena butuh waktu lama untuk jawab. Tapi begitu di sini, itu cepat banget. Ya. Dari kelemahan itu cepat banget. Coba aja Pak, siapa tahu para peserta ada Ya, yang mau nulisin gitu. Kalau suruh nyebutin 6 ya, kelemahan di chat gitu, coba. ya, coba itu silakan boleh via chat ya. Mm-mm. Bisa Coba sebutkan 6 silakan coba. kekurangan atau kelemahan Anda yang sering dirasakan gitu sekarang. 1 menit nih, ditunggu nih responnya. Oke, baru satu Bu Ida. Nah, 6 ya kalau bisa. Kalau bisa, nah. Kalau bisa 6. Ya, minimal 3 lah gitu ya. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Maaf, kurang Sebutkan dengar. 6 kelemahan atau kekurangan. Diri Oke. sendiri ya, kekurangan diri sendiri. Biasanya kalau nyebutin kelemahan biasanya cepet nih. Oke. Bu Tia bilang strict to the point, jadi kadang bikin orang mudah tersinggung gitu. Kalau Bu Eka mudah lupa. Oke. Tambah lagi, tambah lagi. Gampang ke distract. Oke.
Bu Idana, yo kok mirip ya? Saya juga sulit mengingat nama orang. Mbak Nadila kurang sensitif terhadap social cues, stres menghadapi perubahan rencana mendadak. Hmm, ada lagi? Oke, sambil nunggu ya. Oke, ada yang mager nih, males gerak. Kalau udah asik kerja, lupa waktu. Ah, ini kayak mirip kayak ngeflow gitu ya, Pak ya? Itu kekurangan atau kekuatan jadinya ya? Butuh banyak downtime. Oke. Mbak Eka sama juga nih mager. Oke. Nah, gimana tuh Pak? Dari kelemahan-kelemahan yang teman-teman rasakan itu tuh sebenarnya seperti apa sih gitu? Dua, pokoknya lebih dari enam. Maksudnya apa tuh Bu Eka? Ya, asik ya. Dan saya akan jawab dari yang pertama dulu ya. Oke. Dari yang pertama, bukan yang itu tadi, apa namanya, kalau bicara sulit dipahami. Nah, itu yang terjadi adalah kan bingung bagaimana mengungkapkan, ya kan? Bingung bagaimana mengungkapkan. Maka arah bingungnya ini kemana nih? Cenderung tidak tahu atau cenderung takut salah. Sehingga malah jadinya membuat kebingungan sendiri, bikin circle gitu ya. Nah, ini terkait treatment. Ya, terkait treatment. Karena apa? Sebenarnya pola berbicara yang mudah dipahami itu sesuatu yang bisa dilatih. Gitu ya. Lalu yang kedua, terkait yang namanya susah ingat nama orang. Susah ingat nama orang itu sebenarnya berhubungan dengan metode. Ya, jadi ketika contohnya ketika habis kenalan gitu, oh ini ya Pak Darmansyah ya, oh Pak Darmansyah tinggal di mana, gitu kan. Oh Pak Darmansyah anaknya berapa, sebut namanya terus berkali-kali sampai 7 kali kalau bisa. Maka Anda akan jadi mudah mengingatnya. Ya, kenapa saya bisa ngomong? Karena saya juga seperti itu. Saya mudah susah mengingat nama orang. Tapi ketika saya bahkan ketika mengenal orang baru itu saya selalu langsung recall itu tadi. Oh Bu Yayu ya, kita Bu Yayu ada di mana dan Bu Yayu ada di mana. Saya selalu berusaha sebut di situ. Karena apa? Itu adalah berhubungannya dengan metode. Ya, dan kebelakangnya memang selama ini perkembangannya jadi beda. Jadi lebih mudah mengingat lagi, nggak nggak lupa nama lagi gitu ya. Terkait mudah lupa ini satu sisi bagus karena lupa itu anugerah ya. Kalau kita nggak lupa, pusing sendiri kita ya kan. Dengan sesuatu yang seharusnya kita maafkan, jadi nggak bisa maaf gara-gara inget terus gitu ya. Nah ini bagus karena apa? Salah satu cara, the way to forgive is to forget gitu ya. Salah satu cara untuk memaafkan itu adalah dengan melupakan gitu ya. Itu kalau hubungannya, contohnya adalah ya tidak ada unsur iman ya, misalnya unsur imannya masih minggir gitu ya. Tapi the way to forgive is to forget. Tapi berbicara ketika imannya level keimanannya naik, maka the way to forgive is to accept. Jadi untuk menerima bahwa that's we can't change that gitu loh. That's my destiny and that makes me strong gitu kan. Bahwa sesuatu itu saya tidak bisa merubahnya dan itu adalah sesuatu yang menguatkan saya gitu. Allah menempa ini dengan kasih sayangnya sehingga saya bisa bisa sampai ke level ini, bisa ketemu dengan teman-teman yang seperti ini. Nah, itulah untuk penyadarannya gitu kan ya. Nah, di beberapa poin gitu kan kayak kurang sensitif terhadap social cues, stres terhadap perubahan. Nah, itu kan kalau ini kan berarti hubungannya ke adaptability ya. Adaptability maka adaptability itu ya sebenarnya acceptance lagi ketemunya gitu kan. So, bagaimana untuk menghadapinya gitu kan, menghadapi kondisi itu. Makanya make sure always membuat sebuah dari roadmap sampai timeline itu deal gitu ya. Jadi makanya persiapan, preparation. Kadang ini kita selalu berbicara goal, tapi tidak pernah berbicara persiapan. Ya, nah ini
Ini sesuatu yang jujur aja semua bisa tak bilang belajarnya pasti goal. Tapi nggak pernah berbicara tentang persiapannya apa ya yang harus dilakukan agar bisa running well, bisa ini dan nah ini sesuatu yang harus dilatih, gitu kan. Nah kayak tadi udah asik kerja lupa waktu. Nah ini di satu sisi sesuatu yang harus di manage, gitu kan. Karena di situ udah kelihatan ya ada satu sisi, tapi jangan sampai berlebihan sehingga tidak maaf sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ya. Karena ketika terjadi ketidakseimbangan berarti ada sesuatu yang dikorbankan dan pengorbanan ini berarti atau enggak nantinya gitu ya. Kita harus paham sebagai salah satu contoh gini. Eh ketika ini istilahnya kayak ya, saya selalu merefleksikannya ke diri saya sendiri dulu gitu ya yang paling mudah. Daripada saya sibuk kerja, ya kan? Daripada saya sibuk kerja, sedangkan anak-anak saya masih kecil, saya lebih memilih nemanin anak-anak yang masih kecil ini. Karena apa? Mereka kecilnya sekarang. Masalah masalah uang segala macamnya, mintanya ke Maha Kaya, ya, mintanya pada Allah, gitu kan. Sehingga apa? Ya karena saya tidak bisa mengulang masa kecil mereka ketika saya punya uang banyak. Sederhana itu, gitu ya. Jadi pengorbanan itu memang penting gitu ya. Tapi kita harus tahu mana yang bisa kita ulang, mana yang kita tidak bisa mengulangnya. Ya, itu tadi. Itulah kenapa saya lebih memilih untuk oke lah, gini aja dulu. Nggak masalah. Itu yang penting eh, ada rezekinya, ada jalannya, ada caranya. Itu kan Allah kasih petunjuk, kita jalani. Itu kan. Nah ini penting ya. Karena apa? Kadang nyesel itu belakangan. Nggak ada nyesel di depan. Ya. Nyesel itu pasti di belakang. Itulah kenapa harus sadar. Ini waktunya bisa diulang nggak? Itu ya. Nah ini. Terkait dengan sebuah pengorbanan yang berhubungan dengan waktu, lihat lagi environment-nya, impact-nya sampai kena ke siapa saja, itu ya. Itulah kayak tadi kita latihan observasi itu bukan hanya terhadap subjeknya saja, tapi environment-nya, gitu kan. Nah ini asik ya, gitu kan. Kita kalau udah mendiskusikan hal-hal kayak gitu, gitu. Nah itu banyak 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 sekali, gitu kan. Kayak yang di sini ada detail melihat dan menganalisis sebab akibat dari suatu permasalahan sehingga suka dinilai ribet dan terlalu banyak pertimbangan dan ketakutan gitu kan. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya ada strength di situ, ada kekuatan di situ, tapi manage-nya harus benar. Manage-nya harus benar. Maka agar tidak terbentuk yang namanya apa namanya miss ya. Karena kalau tipe-tipe kayak gini miss sedikit aja bisa langsung waduh stres bisa gitu kan. Ini agar tidak miss ya maka buatlah ya mind mapping ya. Salah satu contohnya adalah menggunakan mind mapping sehingga bisa enak. Maka dengan mind mapping ya kita kan nggak mudah ke distract, itu kan goalnya jelas. Nah ini enak ya. Sebenarnya itu sesuatu yang berhubungan dengan practicing terkait sesuatu yang selama ini sebenarnya Anda kuat di situ, tapi masih belum nyadar bahwa ternyata saya masih berpikirnya saya lemah. Gitu. Karena apa? Kekuatan dengan kelemahan itu sebenarnya saling melengkapi. Ketika kita bisa memahaminya dengan baik dan benar. Gitu ya. Nah itu contoh ya ketika kita base bahas kelemahan ya itu kan. Dan ini apa namanya? Ada satu eh lagi tuh Pak yang dari eh Butia di atas tuh apa? Mungkin dari sini ya dari detail melihat, menganalisis sebab akibat, terus jatuhnya kalau ketemu sama orang tuh to the point gitu kalau ngomongnya. Jadi di atas tulisannya strict to the point. oh itu nih ya, ya Ah, ya ya. ah, ah. Nah, strict to the point gitu kan. Strict to the point tuh kalau kita lihat itu ciri gitu, ciri orangnya apa fokus gitu. Ya. Ciri fokus gitu. Cuman fokus without empathy. Kita lihat ya nanti hasil assessment-nya. Karena apa? Orang terlalu fokus itu butuh empati, butuh connectedness sehingga dia bisa memahami time, ya, memahami waktunya, kapan harus dirilis, kapan harus agak direm, kapan harus let it flow. Beda. Ya kalau flow dia berarti sedikit demi sedikit dia keluarin gitu kan. Nah ini harus dipelajari. Sesuatu harus dipelajari gitu ya karena apa. Ah, terkait ini tadi gitu ya terkait kombinasi tadi itu
memang tidak berdiri sendiri ya, tidak berdiri sendiri dan ini selalu selalu muncul gitu ya, selalu muncul dan stimul. Cuman kadang kita mengabaikan ya, salah memahami. Nah ini hati-hati ya, salah dalam memahami karena sudah pasti segala sesuatu itu atas izin Allah, bahkan segala sesuatu terjadi itu atas izin Allah. Itu karena itu yang pegang, itu harus dipegang. Nah, itu karena terkadang yang sering saya lihat adalah banyak dari istilahnya dari orang yang sering apa namanya sering baik itu konsultasi ataupun sharing dengan saya yang dirasakan masalahnya itu terus gitu. Saya selalu jawab. Nah, sudah menemukan jawabannya belum? Ibaratnya kalau guru tuh ngasih soal, jawabannya belum benar kan kita akan dikasih ke situ terus ya, gitu kan. Nah, baru orang tuh berpikir, ada sesuatu nggak yang harus diubah? Gitu kan. Nah, ini sesuatu yang pembelajaran terhadap universitas kehidupan ya. Jadi itu terjadi di semua orang dan kalau kita bisa mengcapture-nya lebih lebih dalam lagi hubungannya dengan apa. Nah, ini kita harus bisa membantu mereka untuk dalam sebuah kondisi stage itu seimbang, balance gitu kan. Kalau dalam apa namanya eh, istilahnya gelombang itu apa? Gelombang alfa ya, apa lupa saya namanya gitu kan. Pernah sih dulu mempelajari, cuman apa saya tidak begitu tertarik di situ. Tapi saya selalu mengarahkan goalnya adalah bagaimana sih dari 34 komposisi bakat ini bisa membawa kita meneladani Rasulullah. Itu selalu yang menjadi saya sebuah kunci gitu ya. Kemana itu kan. Bagaimana caranya. Dan ini kita bisa dapetin gitu kan. Nah, case-nya kayak gitu ya. Terkait kelemahan itu baru terkait kelemahan ya ternyata yang kita bahas gitu ya. Ternyata bisa sampai sejauh itu. Nah, terkait kekuatan ya hampir sama lah gitu ya. Cuman beda 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 ini beda sedikit case ya. Nah, kira-kira sih kalau dari materi saya sih sampai sini. Nah, mungkin monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya biar ada waktu gitu ya. Biar enak lah, monggo kita bisa mau raise hand, mau open mic itu silahkan lah ya. Kita punya waktu sampai jam 12 jadi oh alhamdulillah 32 menit ya. 32 menit lagi silahkan bagi kawan-kawan gitu. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung nih sama Pak Darmansyah dari tadi kita apa ngobrol-ngobrol dari depan sampai belakang kira-kira gimana sih cara mengidentifikasi bakat gitu ya. Bisa ke anak, bisa ke diri sendiri misalnya. Kayak tadi mungkin tadi kan Pak Darmansyah sempat bilang ya, itu kelemahan tapi sebenarnya ada kekuatannya gitu. Kayak apa nih Pak? Apa tadi Pak yang analisa ya tadi ya Pak ya? Nah, bisa detail melihat dan menganalisis sebab akibat, tapi kok malah suka dinilai orang tuh ribet gitu. Itu sebenarnya ada ciri-ciri bakat nggak sih Pak gitu? Ada ya di situ. Memang ya itu tadi ketika kelebih apa namanya sesuatu yang kuat tapi belum di manage dengan benar. Nah, itu pasti arahnya kan beda. Itu kita semua udah paham gitu ya. Hmm. Namanya berlebihan tapi belum bisa di manage itu jadi PR. Yang kurang tidak di treatment atau bahkan diabaikan itu juga jadi masalah besar juga di ke belakangnya gitu ya. Karena Hmm. untuk membentuk keseimbangan itu ya dinamika bakat inilah yang harus berperan, yang harus benar-benar didalami sehingga bisa menjawab dari baik itu kondisi, kebutuhan, bahkan aktualisasi gitu ya. Karena Hmm. itu sebuah sebuah proses lagi gitu kan ya. Ya. Kayak gini tuh sebenarnya kita bisa lihat yang tadi ya Pak dari ciri-ciri tanda bakat tadi ya. Kalau misalnya kita kayak Bu Ina tadi bilang kalau udah keasikan kerja tuh ngerjain sesuatu tuh lupa lupa waktu gitu, lupa dengan tugas yang lain. Itu sebenarnya ada ada tanda-tanda bakatnya ya di sana ya Pak ya. Iya, Terkait betul. apa yang Gitu loh. dikerjain ya. Karena Hmm. kan tadi ya, jadi lupa waktu itu salah satu cirinya. Ya, salah satu ciri ya pada komponen yang kuat di situ. Sehingga dia long lifetime gitu ya. Itu benar-benar kebentuk, dia benar-benar bisa
apa namanya, ya mengalir gitu ya. Itu Hmm. adalah sebuah cirinya. Cuman tinggal sudah di manage belum. Kalau belum bisa di manage, larinya kemana-mana. Bahkan mungkin berbuahnya nih, salah satu contohnya adalah overthinking pada itu uncontrol gitu ya. Tidak bisa Hmm. dikontrol dengan sehat, itu jadinya overthinking. Nah, ketika berbicara overthinking, maka sudah akhirnya berbicara tentang kesehatan mental lagi gitu kan ya. Nah, ini sesuatu yang harus apa digali gitu ya, kayak kayak kepo misalkan gitu kan. Hmm. Nah, keponya itu sampai jadi FOMO nggak gitu. Nah, itu harus dipahami gitu kan. Karena apa? Ketika tidak diaktualisasi dengan benar, ketika tidak mendapatkan respon dari lingkungan ya beda banget hasilnya. Dan itu terlihat ketika saya sendiri mengamati, baik pada waktu itu sekitar 100 sampai dengan 400 orang santri gitu kan, yang dimana mereka beda semua bapak ibunya gitu kan, pola perlakuan di rumahnya beda-beda, dan ini saya capture satu persatu gitu kan. Dan ini ya memang akhirnya kan menjadi sebuah practicing ya, menjadi sebuah ajang latihan di mana seberapa peka kita terhadap melihat observasi terhadap sebuah lingkungannya tadi, bukan hanya subjeknya saja, tapi adalah sebuah lingkungan. Itulah kenapa kadang kita bisa melihat bahwa si Fulan dengan si ini punya masalah. Hanya karena apa? Melihat respon dari ketika salah satunya melakukan aktivitas tertentu gitu kan. Oh, dia punya masalah dengan ini dan ini kelihatan gitu kan. Kayak tadi ketika pas di video yang sempat saya munculkan tadi kan ada anak laki-laki yang ketika di awalnya dia kelihatan sinis gitu ya, ketika si anak kecil yang perempuan tadi mulai mendekati dan minta, apakah Anda bisa memainkan lagu ini gitu kan. Itu terlihat ya ada sesuatu yang menunjukkan entah itu kecemburuan, entah itu sesuatu rasa ingin tahu yang belum teraktualisasi dengan sehat. Nah, ini harus digali ya. Karena apa? Ya fitrahnya sehat. Itu aja. Sebenarnya case-nya bawanya selalu ke situ gitu. Jadi enak gitu ya. Oke, ayo silakan teman-teman. Boleh loh nih sambil diskusi sama Pak Darmansyah. Mungkin ada hal yang di rumah yang pengen ditanyain gitu dari hal-hal yang kejadian di rumah atau ke diri sendiri. Silakan ya ditanyakan. Ini ada Ibu Ida Nayu nih ya. Saya bacain dulu deh ya. Pernah menemukan kasus tertutupnya bakat kuat karena perilaku lingkungan kah Pak Darmansyah? Misal anak laki-laki yang komen aktivator kuat tapi terpendam. Biasanya kan emaknya yang gemes ya waktu dia kecil karena jadinya terlihat ceroboh dan suka berantem. Nah tuh pernah nggak ketemu gitu Pak? Pernah, ya. Pernah dan sering. Pernah dan sering. Karena apa? Yang tipe tipe komen aktivator itu lebih banyak mendominasi, gitu ya. Lebih banyak mendominasi sehingga ya itu treatment yang paling enak. Karena apa? Dia rilisnya langsung gitu ya. Kalau tipenya aktivator sama komen itu kan langsung frontal istilahnya. Dan ya ini tinggal kita kita ini kan kita ajak manage gitu ya. Dia terkait dari komennya itu apakah masuk ke ranahnya bijaksana atau belum, gitu kan. Komponennya kalau secara diniah ya itu tadi kita berbicaranya adab, ya karena adabnya ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan sebuah standar bagus, gitu kan. Lalu buahnya adalah akhlak, gitu kan. Nah ini udah dapat belum keilmuannya tentang adab itu tadi, ya kan. Kalau belum ya berarti kita kasih dulu ilmunya. Karena apa? Contohnya aja hal-hal yang seperti itu yang paling sering terjadi adalah dia menyerobot. Ketika ada temennya lagi deketin saya, misalkan lagi nanya gitu, lalu dia nyerobot, pak, gini, gini, gini. Nah, itu kan berhubungan dengan adab ya, gitu kan. Bahkan mending pakai adab pembukaan pak, gitu kan. Ada yang modelnya langsung langsung ngomongin, dia tiba-tiba cerita gitu. Lalu saya langsung tak liatin aja sambil saya senyum gitu kan. Saya senyum sambil dia kasih tahu aja gitu. Gantian ya ngomongnya gitu. Kan tadi temennya duluan gitu kan. Nah, nanti kamu namanya siapa nih gitu kan. Misalkan saya belum kenal gitu kan. Kamu namanya siapa gitu kan. Oh, Bobby, oke. Nanti Bobby yang kedua ya setelah ini. Nah, sekarang Bobby bisa nunggu sambil duduk di sana. Oke, nanti
saya akan ke sana. Ya benar, tapi itu sesuatu yang harus kita apa namanya, jangan sampai kita hanya memberikan PHP ya, begitu si yang pertama pergi, kitanya malah pergi gitu ya. Jangan. Itu kalau dengan kita pergi, maka kita malah merusak si dia. Bukannya dia jadi sembuh, enggak. Tapi dia akan semakin liar gitu ya. Nah, ketika case seperti itu, maka ya kasihlah dia gitu kan. Karena itu sebuah ciri dia butuh perhatian lebih. Ya, anak-anak seperti itu tuh memberikan sebuah ciri dia butuh perhatian lebih karena apa? Dia tidak mendapatkannya di rumah. Nah, case sederhana, sederhana itu aja bawanya gitu kan. Nah, itu ada Mbak Nadila Mbak Nadila Torresen. tuh mau nanya Wes. nih, udah raise hand. Silakan Mbak Nadila. Oh Kayaknya iya, habis ini terima Teh Dery kasih. juga ya, kayaknya mau nanya juga ya Teh. Teh Dery pasti nanya, anak rajin. Ya silakan Mbak Iya, Nadila. aku sebenarnya yang mau ditanya tuh kayak ada beberapa hal ya, tapi mungkin yang sedang kepikiran adalah eh, itu tadi ya, yang aku tulis di grup tadi tadi pagi sih apa dinamika antara si jadi aku kan juga baru nyadar bahwa ternyata selama ini aku nggak nyadar bahwa aku signifikan, tapi Videonya setelah ditutup lagi dulu deh ternyata karena kayaknya karena maximizer. hmm, Ngadet ya? tadi suaranya Putus ya? putus-putus ya. Tes Coba tes. diulang lagi deh. Sekarang udah Aku lebih minta jelas. lokasi. Sekarang udah jelas. Oke. Oke. Iya, jadi aku tuh baru nyadar kalau aku punya dorongan maximizer gitu. Aku ngiranya selama ini itu tuh dorongan significance gitu, bahwa aku tuh bisa melihat kekerenan seseorang gitu ya, dan ingin orang itu jadi makin excellent gitu. Makanya hobinya jorogin orang-orang naik panggung gitu kan. Nah, itu satu dinamika ya, significance plus maximizer. Nah, terus di sisi lain ada juga kan bakat di aku ada harmoni, eh apalagi kemarin ya yang agak-agak berkonflik. Karena udah dapat bocoran dari Pak Dar nih. Harmoni sama apa kemarin tuh aku lupa. Pokoknya yang banyak titik-titiknya itu. Tapi yang sering aku rasakan adalah jadinya ini Pak, maksudnya gini, yang berasa ini udah mulai mau azan punten ya. Jadi yang aku sering rasakan adalah memang aku tuh sebenarnya secara empati nggak peka nih ya, tidak peka membaca social cues gitu kan, tidak peka membaca kondisi emosi seseorang. Tapi mungkin ketika udah dapat inputnya nih, udah dapat datanya gitu ya, bahwa kok kayaknya ada sesuatu yang nggak beres, harmoninya tergocek gitu ya, harmoninya tergocek gitu. Nah itu yang aku ngerasanya masih masih lumayan jadi PR gitu ya, karena harmoninya bisa ngedetect bahwa ada yang nggak beres tapi nggak tahu apa. Nah itu. Tapi di sisi lain ya itu karena ada dorongan bakat-bakat pendukung tadi gitu ya, itu sebenarnya aku tetap ingin apa ya, katakanlah ingin terhubung dengan orang itu dan ingin mendevelop gitu ya. Tapi nah itu karena mungkin tidak peka dalam hal hubungannya gitu, jadi ada PR lah di situ. Nah itu mungkin sampai situ dulu sih. Kira-kira Pak Dar ada insight apa ya yang bisa disampaikan? Monggo Pak. Ya itu langsung aja ya. Sebenarnya larinya ke arah analytical atau strategik ya. Jadi munculnya harmoni itu tadi kan ketika berdasarkan pemikiran bahwa kalau ini nanti diterus-terusin jadinya nggak baik-baik aja gitu kan. Jadinya kan bermasalah. Nah, ketika bermasalah maka yang berbicara kan si harmoni bahwa saya nggak suka konflik gitu kan ya. Makanya, nah ketika case di situ ketika nggak suka konflik maka harus bisa mengarah ke solusinya bagaimana. Ya, solusinya bagaimana. Nah, untuk memahami solusinya bagaimana, maka Anda harus bisa seberapa paham terhadap permasalahannya. Gitu kan, seberapa paham terhadap permasalahannya. Begitu paham, begitu dapetin rootnya, akarnya, ya itu masalah bisa selesai. Ya kan? Baik itu dengan menggunakan analytical atau menggunakan strategiknya. Atau bahkan bisa juga dengan menggunakan harmoninya itu sendiri, bisa menggunakan selesai gitu kan. Karena harmoni ini aktualisasinya kan lebih cenderung bisa kita giring. Kalau saya diperlakukan seperti itu, saya mau nggak ya? Bisa digiring ke arah seperti itu. Sedangkan itu adalah zonanya empati gitu kan ya. Itu zonanya empati. Itu bisa digiring gitu ya.
reflection. Makanya reflection itu aspeknya banyak. Orang nggak punya empati, oke, harmoni ada nggak? Gitu kan. Ketika orang nggak punya empati, nggak punya harmoni gimana? Analytical ada nggak? Begitu tiga-tiganya nggak ada. Intellection ada nggak? Tiga-tiga apa keempatnya nggak ada. Learner ada nggak? Banyak Oh, jadi sekali sesuatu itu yang bisa berhubungan. mensiasatinya itu gitu ya, Pak ya? Heeh. Jadi pahami akarnya, makanya pahami akarnya sehingga bisa menemukan mana yang harus disembuhkan, mana yang harus diselesaikan. Nah, ini terkadang memang PR bagi yang punya aktivator kuat. Pengen yang punya aktivator kuat, hati-hati. Harus kontrol tuh, Hitam harus bisa sih kontrol kalau gitu di kan. saya. Kalau aktivator kuat harus bisa kontrol. Kontrolnya apa? Saya harus tahu ini sudah bagus atau belum. Ini sudah tepat atau belum. Nah, case-nya sampai sejauh itu. Makanya komposisinya harus istilahnya dibahasnya tuh bikin sebuah ini ya roadmap bakat gitu ya, roadmap bakat tiap-tiap individu itu jalan pertualangannya tuh beda-beda semua. Dan itu memang benar. Yang bisa kita lakukan adalah modelnya kayak pengelompokan karena ada kesamaan, ada kemiripan. Nah, ketika terjadi pengelompokan, nah ini ya inilah yang disebut sebagai sebuah treatment gitu kan. Jadi membimbing mereka untuk ke arah menjadi pribadi yang lebih baiknya itu dapetin gitu ya. Nah, seperti itu Mbak Mbak Dila tadi. Mbak Siap, Pak. Nadila Terima sudah kasih, Pak. cukup. Mau nambah lagi tapi ntar lagi Yang azan lain nih. dulu ya. Ya, yang lain dulu aja. Oke, silakan Teh Dery atau teman-teman yang lain boleh raise hand untuk bergantian nanti menanyakan ke Pak Darman Syah ya. Silakan Teh Dery. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Feni, kok tahu ya saya mau nanya ya? Buka Masya Allah. kamera itu kayaknya udah tanda-tanda kayaknya. Oh, Iya, gitu. Ya udah Allah, iya. udah udah sinyal itu menatap dengan fokus itu. Siap, siap, Masya Allah. Ada dua Pak Darman yang mau saya tanyakan. Masya Allah ya, terima kasih ilmunya. Walaupun tadi saya joinnya agak terlambat. Pak, terkait dengan melatih pola. Saya sebenarnya udah pernah tanya ya sama Bapak tentang terkait ini. Jadi yang saya rasakan sesuai dengan judulnya juga sih. Jadi kan memang melihatnya itu harus secara holistik ya gitu. Nah, kemudian saya menyimpulkan bahwa Pak Darman ini bisa apa namanya bisa dapat polanya gitu. Jadi kayaknya ini tuh polanya seperti ini tuh polanya seperti itu gitu. Nah, ada tips buat ada tips kah dari Pak Darman buat kami gitu ya sebagai praktisi TM untuk melatih eh, mendapatkan pola-pola ini gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan karir Bapak sebagai praktisi TM kan sudah eh, apa namanya sudah lama lah ya Pak ya, termasuk yang santet TM yang sudah memang menggelutinya sudah sejak lama. Nah, Bapak boleh berbagi mungkin terkait dengan apa sih yang paling Bapak rasakan gitu, baik dari klien ya terutama, yang menurut Bapak tuh yang paling susah gitu. Dan kemudian mungkin itu Bapak anggap sudah berhasil. Nah, Bapak pakai cara apa gitu sampai itu berhasil? Untuk itu saja, Pak. Yang paling nyentrik atau yang paling bener-bener itu tuh menurut Bapak tuh kayaknya tantangan banget gitu sampai sejauh ini. Hatur Ih, nuhun, terima kasih banyak. panjang banget pertanyaannya ya Wah. Allah. Pertanyaannya panjang tapi jawabannya simple malahan itu ya. Saya panjang karena biar nggak pusing jawabannya simple kan. Jadi hal yang tersulit itu adalah memang ketemu dengan orang yang tidak sadar, ya kan? Dan jawabannya adalah didoakan biar sadar. Karena itu eh, bagaimana cara kita membantu dia. Karena kalau kita contoh aja orang koma di rumah sakit mau kita suntikin obat apa-apa misalnya masih koma gitu ya. Allah belum izinkan dia untuk sadar kok ya. Ya udah maka mintanya ke yang maha kuasa itu kan minta ke yang bisa menyadarkan yaitu apa pemiliknya Allah gitu ya. Kita minta pada Allah sehingga agar dia sadar gitu kan. Lalu terkait tadi bagaimana sih agar kita bisa menjadi ini ya bisa menjadi bisa melihatnya secara holistik bagaimana itu seperti apa itu. Nah, ini saya spill dikit ya. Selama ini kan kita selalu ngomong BMC, Business Model Canvas. Sebenarnya ada talent model canvas gitu kan. Ini kita harus ngapain, komposisi apa saja, kegiatannya apa saja,
maestronya siapa, butuh partner apa, butuh kira-kira butuh aktualisasi biaya berapa, itu kan, dan bagaimana hasil terhadap stimulusnya. Nah, ini kita harus biasa menggunakan konsep dari BMC ini kan jadi sesuatu yang kita sebut talent observer canvas gitu ya. Nah, karena apa? Kalau kalau kita biasa melakukan coret-coret, permasalahannya satu, terkadang orang tuh malas coret-coret, ya. Karena apa? Nomor satu, nyari pena ribet. Nomor dua, kertasnya kagak ada, gitu kan. Sedangkan pakai handphone tidak bisa secepat kita menggunakan kertas. Ya, itulah kenapa kalau saya selama ini ketika berpergian keluar rumah atau apa tuh pasti ada buku saku ya, buku saku sama pena itu selalu standby untuk mencatat sesuatu yang saya temukan di sebuah perjalanan ketika ketemu orang atau apa gitu kan. Nah, itu dapat tuh gitu kan. Makanya dengan menggunakan konsep dari apa namanya? Talent model canvas gitu ya, itu ada dua hal yang sebenarnya kita bisa lakukan ya. Mau development atau mau treatment. Pilih salah satu. Ketika anak kecil berarti kita development ya, memberikan dari stimulusnya, kebutuhannya apa saja sampai ini loh. Dan ini kita gambarkan dia terbiasa dengan sebuah namanya roadmap. Ya, ketika terbiasa dengan roadmap, maka ketika di usia kecil dia sudah punya bisa menceritakan sebuah perencanaan yang detail dan realistis. Bukan hanya detail saja, tapi realistis. Nah, ini sesuatu yang memang tidak diperoleh di dunia pendidikan ya. Karena apa? Nggak ada yang ngajarin guru kayak gitu kan. Nah, kita selalu berpikir gitu kan. Sama seperti manajemen keuangan. Manajemen keuangan emang ada yang ngajarin caranya menjaga dompet kita agar tetap sehat gitu kan? Nggak ada ya. Nah, itu ada tetap harus ada dipelajari gitu ya. Ada kuncinya di mana gitu kan. Nah, ini sesuatu yang harus kita aktualisasikan. Maka ya mungkin kalau apa istilahnya teman-teman ada yang pengen kita ya bolehlah kita bikin workshop kayak tadi bagaimana sih makainya eh, bisnis eh, salah satunya kayak ya kayak model bisnis model kanvas itu dia tapi lebih ke arah talent model kanvas itu arahnya kan ke observasi. Nah, itu gimana sih cara makainya dan ini ya it's okay lah kalau misalkan teman-teman pengen ya boleh aja gitu. Saya selalu ya open lah gitu. Karena kalau ada yang mau belajar seneng gitu ya. Karena apa bagi saya kalau ada yang mau belajar nanti saya nambah lagi ilmunya gitu. Pedomannya saya seperti itu. Jadi seperti itu apa Teh Dery ya. Modelnya adalah tadi buatlah capture dulu, biasakan gitu kan. Lalu ketika ketemu sesuatu hal yang susah, ya itu kembalikan ke pemiliknya gitu. Karena nggak bisa kita kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Baru nanti ketika dia setelah sadar, nah jangan lupa tuh tadi. Ketika dia sudah sadar, kita siap untuk dia, kita hadir untuk dia. Jangan ketika pas dia sadar kitanya ngilang. Ya, nah itu yang sering terjadi kan di situ. Ketika dia sadar, mah kitanya ngilang gitu kan. Jadinya dia bangun dengan sakit hati lagi, dia bangun dengan kegalauan lagi gitu ya. Udah diginiin kok agak berubah-berubah ya, ya Allah. Padahal ente kemana ketika saya pas butuh gitu kan. Nah, di situ itu harus kita sadari ya. Di situ. Makanya tadi ada sesuatu yang tidak bisa digantikan. Dan salah satunya kayak tadi pengalaman saya adalah anak-anak ini kecilnya sekarang. Besok 10 tahun lagi mereka udah nggak kecil, mereka udah nggak butuh saya gitu ya gitu. Ya oke, saya kan ada untuk mereka untuk sekarang. It's okay, semua semua bisa semua bisa istilahnya dipermudah atas izin Allah, semua bisa diatur atas izin Allah gitu kan. Nah, itu ini ya apa namanya sampai bisa mendapatkan case-nya seperti itu ya sehingga goalnya tadi mana tadi? 34 bakat bagaimana sih caranya membawa ke meneladani Rasulullah. Case-nya di situ. Mana Teh Dery? Siap, makasih banyak Pak Darman, Bu Feni. Sama-sama dari Ya, yuk teman-teman yang lain, mumpung Pak Darmasnya masih di sini nih, masih ada 10 menit lagi ya Pak. iya sampai Iya, dengan jam Dimanfaatin lagi 12. Pak gitu Feni waktu. dan Pak Darman, saya mau nanya dong. Oh, silakan Bu Eka. Iya, tapi ini masih berkenaan dengan praktisi sih, Pak. Jadi begini, kan selama ini yang kita ketahui itu ada 5 warna bakat di urutan bakat di talent mapping ya, Pak. Kan kita sama-sama santri dan praktisi TM. Nah, saya jadi kepikiran, Pak.
sejak adanya skor di kanan bawah itu, ada skor tertinggi, skor terendah, dan rata-rata. Dan ternyata setiap kita beda-beda gitu loh Pak. Jadi minimal nih dari klien-klien saya tuh nggak ada yang sama juga dengan saya gitu. Ada nggak sih Pak kemungkinan em, dari bakat satu itu sampai 15 misalnya skornya sama gitu? Atau mungkin sampai skor paling bawah itu skor 34 itu misalnya masih di atas 60. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada kemungkinan seperti itu, berarti nggak ada yang lemah dong bakatnya sebetulnya. Karena skornya tinggi semua. Bagaimana itu, Pak? Menyikapinya. Terima kasih, Pak Darman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya bagus ya terkait indeks warna. Jadi indeks warna itu dari merah ke hitam itu bukan berarti lemah secara fungsi, ya. Melainkan adalah untuk stimulusnya itu lebih berat, ya. Semakin besar nomornya, stimulusnya itu semakin butuh effort lagi, gitu ya. Jadi memang di satu sisi kita bisa memunculkan, ya, siapa yang paling komen di antara para commander nomor satu. Ya, siapa yang paling komen di antara commander yang nomor satu? Karena apa? Ya berbicaranya kayak tadi ada scoring, gitu ya. Bahkan kita bisa bisa melihat, gitu kan, siapa yang communication-nya paling tinggi di antara yang kelompok communication-nya tinggi semua, gitu kan. Istilahnya kalau sejarah secara sederhananya kan, ya simpel aja lah kalau di sekolah kita sering nih ketemu, terutama bukan bahas gender ya. Kalau santri cewek itu kan banyak yang cerewet, gitu kan. Banyak yang cerewet. Nah, kita bisa nentuin nih mana yang paling cerewet di antara yang cerewet itu gitu kan. Dan itu bisa gitu. Ya itulah itu. Dalam arti apa? Scoring itu hanya sekedar untuk membantu untuk melihat, ya sederhana aja lah, tapi bukan untuk judgement ya. Untuk melihat sampai seberapa sih gitu ya. Nah, sedangkan ketika untuk indeks warna itu lebih cenderung untuk melihat stimulusnya dalam arti tidak mudah tersentuh gitu ya. Bukan lalu ketika tersentuh marah, enggak. Kalau tersentuh marah berarti emosinya masih belum sehat itu. Ada sesuatu PR lagi dengan dirinya, baik itu entah itu terkait egonya atau terkait dengan pemahamannya. Nah itu ini ya, apa namanya, harus paham ya. Karena apa? Rasulullah sendiri sampai dilempar tai unta aja masih bisa memaafkan. Gitu loh. Nah masa kita yang cuman ibarat kata nih, pintu rumahnya dikencingin anjing aja marah-marah gitu. Kan nggak level banget gitu kan ya. Jadi comparingnya tuh harus jelas gitu. Nah ini sesuatu yang harus bareng-bareng kita sadari untuk apa? Oke, setiap orang memang bukan weakness ya, bukan true weakness selalu menjadi tidak bisa, melainkan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan adanya dinamika yang harus dibentuk mengarah tersebut. Ya, sebagai salah satu contoh empati lemah alias si Raja Tiga, ya kan? Nah, si Raja Tiga, apakah lalu dia tidak bisa berempati? Bisa. Pakai apa? Analytical plus harmony. Contohnya saja, gitu kan? Ketika analytical harmony nggak bisa, intellectionnya gimana? Dia bisa melihat sesuatu dan paham nggak? Oh, itu, wah kelihatannya ini dah. Kalau nggak tak bantuin, kasihan gitu. Nggak selesai-selesai nih. Dan, nah, itu dia pakai pemahaman. Dan beda ketika pakai konteks. Beda ketika pakai konteks. Contohnya aja ketika ketemu orang kecelakaan di jalan gitu kan. Waduh, saya dulu pernah ngerasain namanya kecelakaan di jalan, tabrak motor sampai jatuh guling-guling gitu kan. Sakitnya minta ampun ya Allah dan udahlah. Karena dia punya konteks tapi empati rendah gitu. Dia udah pernah merasakan sehingga dia bawa itu ke aktivitas aktualisasi dari bakat empati gitu ya. Nah, ini harus memahami kapan kayak orang tuh main layang-layang lah ya. Tarik ulur gitu kan. Nah, ini pakai yang mana gitu kan. Makanya yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lain yang lainnya kan adalah akal. Nah, akal ini harus difungsikan, diaktifkan untuk apa? Menemukan Allah. Sehingga apa? Bisa mengetahui apa yang Allah suka, gitu kan? Apa yang Allah suka?
Allah kasih toladan siapa? Toladannya manusia lagi, gitu kan? Bukan yang lain gitu. Toladannya kita kan adalah manusia juga, gitu kan ya. Dan itu membantu, membantu istilahnya ini loh, nyata nih, udah ada contohnya, udah ada toladannya istilahnya gitu ya. Sehingga ya memang perlu tadi secara holistik, terutama di poin kelima, motif tertingginya apa, gitu. Dan dia melakukan itu apakah masih ada di levelnya manusia atau sebagai salah satu wujud aktualisasi bagaimana cara dia menebar manfaat, bagaimana cara dia dalam sebagai niatannya ibadah gitu ya. Nah ini dibawa ke unsur seperti itu maka ya akan banyak yang lebih sehatnya. Jadi case-nya seperti itu. Memang Bu Eka asik ya pertanyaannya dan itu kalau apa diskusi tentang itu tak akuin asik banget nggak selesai-selesai kalau case itu. Ik- Ada lagi teman-teman yang mau berbagi atau mau sharing pengalamannya atau ada yang mau ditanyakan, yang mengganjal di hati itu, ayo dikeluarin semua deh. Mumpung masih ada Pak Darmansyah nih di sini nih. Oke, sambil menanti siapa tahu masih ada yang mau bertanya, saya izin share screen dulu terkait dengan eh, program kita ya yang akan datang. Nanti sambil teman-teman mungkin ada yang mau dipikirin, mau ditanyain setelah saya share screen dan eh, masih ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Baik, eh, kita di program webinar ini adalah program saling belajar. Jadi memang banyak webinar yang akan kita selenggarakan selama di bulan Oktober ini. Kebetulan yang sudah berjalan, yang pertama ada enam sesi, kemudian yang sudah berjalan itu dengan Mbak Humairah kemarin di tanggal 10 Oktober, kemudian hari kemarin semalam gitu ya, Perempuan Sehat Mental dengan Bu Sri Asni, kemudian hari ini dengan Pak Dharma Syahyamin. Berikutnya dengan Bu Eka dengan judulnya Perempuan Menuju Pernikahan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik nih mau ikutan silahkan daftar lagi ke Bitly-nya Saling Belajar Teman TM. Yang kelima Bahagia Menjadi Single Lila, kemudian dengan Teh Ayu. Lalu yang terakhir Sadar Bakat Biar Nggak Burn On Gimana Bisa. Nah itu dengan Mbak Nadila juga. Silakan jika ada yang berminat di salah satu ataupun semua sesi untuk pekan depan. Oke. Nah, sebelum berakhir, saya mau minta pendapatnya teman-teman nih terkait feedback dari webinar kita atau ada yang hari ini apa yang sudah dipelajari, kemudian apa yang dirasakan bermanfaat, boleh di di screenshot di sini untuk memberikan masukan kepada kami agar penyelenggaraan selanjutnya bisa lebih baik lagi gitu ya. Eh, Silahkan. Oke, sudah ya. Di capture aja nanti di grup juga akan saya berikan linknya untuk sementara ini di capture dulu kemudian nanti diisi kalau bisa diisi sekarang akan lebih baik. Terima kasih. Kemudian juga selain di feedback untuk semesta saling belajar ini, kebetulan di Tanes Mapping itu sedang ada program teman TM. Nah, ke di bulan sampai akhir tanggal 28 Oktober itu asesmennya saja itu sedang ada promo nih yang tadinya 390.000 untuk satu kali asesmen sekarang tuh sedang menjadi 150.000 untuk asesmennya saja. Nah, begitu juga dengan feedbacknya, konsultasinya. Nanti ada di tanesmapping.id gitu ya, teman-teman bisa masuk ke sana menjadi member lalu memilih assessment talent mapping, bisa juga langsung memilih siapa yang akan memberikan feedbacknya. Bisa menggunakan ada yang pro konsultan, ada yang expert konsultan, dan ada yang master konsultan. Nah, teman-teman bisa pilih di sana eh, siapa yang dirasa cocok untuk memberikan feedback terkait hasil talent mappingnya. Nah, sementara itu dulu, mungkin teman-teman masih ada lagi yang mau eh, bertanya Pak Darmansyah sebelum kita tutup sesi kita hari ini. Saya lagi deh. Nah, baik lagi. Oke, silakan. Ini Pak Darman, ini masih terkait masalah bakat yang abu-abu dan hitam ya.
em, misal nih, saya activatornya itu hitam, artinya di bawah 29 ya, hitam warnanya, Hmm. activator. Kemudian ada yang activator itu kan langsung bergerak kan begitu yang saya pahami, begitu kan Mbak Feni ya, langsung bergerak gitu, Ya, dia mudah untuk bergerak gitu. Jadi nggak pakai tunggu-tunggu, udah langsung lompat gitu. Eh, Sementara selama ini saya bukanlah orang yang langsung lompat. Jadi saya tuh mikir dulu, ini kenapa? Emang nggak bisa ini dilakukan nanti-nanti gitu. Nah, kemudian ketika saya tahu definisinya dan posisinya hitam, saya melakukan pembenaran atas eh, aktivitas saya itu. Oh, berarti nggak masalah dong, gitu kan? Berarti nggak masalah nanti-nanti gitu. Nah, sementara nanti-nanti itu dianggap oleh sebagian besar orang adalah males gitu loh. Bagaimana tuh Pak Darman? Apakah yang mager bisa tadi gitu ya? ya, Bu Ika ya, kayak mager. Apakah bisa? Jadi kayak ada sugesti gitu, Mbak Feni. Kayak ada Hmm. sugesti sama pembenaran atas kemalasan diri ini gitu. Gimana tuh Pak Darman? Itu hubungannya ini ya. Pada akhirnya analitikalnya masih masih selalu dibawa menjadi gambaran resiko ya. Bukan dipilah dulu kayak tadi time management gitu. Ini harus sekarang atau bisa nanti. Maka itu dipilah. Maka kayak keinginan anak-anak itu kan dia ingin atau dia butuh, ya kan? Ingin jajan atau butuh makan. Contoh aja gitu kan. Mana yang harus diprioritaskan? Ini harus dapetin. Begitu juga tadi analytical. Analytical itu ketika tidak terkontrol dengan bagus ya bisa kemana-mana memang. Gitu kan. Bahkan itu membuat orang menjadi seolah-olah berhenti gitu ya. Karena kebanyakan mikir gitu kan. Nah, maka ya itu tadi bawa ke arah oke ini harus sekarang atau bisa nanti kalau berhubungan dengan waktu, ya kan? Kalau berhubungan dengan efek, ini kalau dibiarkan saja tambah parah atau tidak, ya. Dan ini asik ya kalau kita berbicara di situ karena apa? Begitu ketemu jawabannya, itu baru bergerak. Jadi jangan lalu analitis ini selalu dibawa sebagai sesuatu yang lebih ke arah resiko. Ke resiko ada, tapi arah jalannya itu tadi, gitu kan? Ini sekarang atau nanti, ini keinginan atau ini kebutuhan, gitu kan ya. Nah itu by practicing sih memang, sehingga analisa kita tuh bisa lebih tepat ya. Pada akhirnya menjadi sesuatu yang strategik, ya kan. Itulah kenapa banyak orang yang ngomong kan, wah curhat aja dengan ini, nanti cepat kalau sama dia ketemu ketemu solusinya. Itu karena apa ya analitikalnya digunakan ke arah strategik, ya. Sehingga bisa bisa buahnya sepertinya ke strategik, meskipun strateginya abu-abu. Ya kalau di hasil tes misalkan tapi kan itu bukan untuk judgement gitu ya, bukan untuk judgement. Kembali lagi harus diingatkan bahwa yaitu hanya sekedar untuk stimulusnya ya, berhubungan dengan misalkan dia disentuh di situnya gitu kan, atau berhubungan sifat-sifat yang berhubungan di situ dia agak lemah gitu kan. Sebagai salah satu contoh nih misalkan nih, hal yang paling sering kita lakukan ini adalah ke anak-anak. Boleh dipikir nanti kalau naruh barang di sini nanti bisa jatuh atau enggak gitu kan. Nah, dia nggak pernah mikir jatuh soalnya itu ya, nggak pernah mikirin bahwa barang itu kalau ditaruh bisa jatuh gitu ya. Tapi dia tidak mendapatkan pengetahuan bahwa amannya sebuah benda itu ditaruh di mana. Ya, kita selalu kenanya apa? Naruh sembarangan lah gitu kan ya sehingga berantakan. Tapi kita tidak pernah mengajarkan yang rapi itu seperti apa, gitu kan, yang enak dilihat seperti apa. Nah, ini seharusnya yang dirilis dulu, bukan lalu buahnya itu tadi ya. Begitu juga tadi gitu kan. Agar ini berbuah sebagai sebuah aktivitas, sebagai eksekutor istilahnya ya kan harus dieksekusi gitu kan. Ya maka lihat dulu ini sekarang atau nanti urgensinya. Yang kedua, impact-nya. Ketika ditunda tambah bermasalah atau tidak, gitu kan. Nah, itu jadi bridgingnya di situ dulu, gitu kan. Karena itu nanti dinamikanya banyak sekali kalau kita teruskan ya. Tapi yang jelas dari dua parameter itu dulu, itu penuhi dulu. Begitu itu penuh, nanti baru kita akan naik lagi.
Case-nya seperti itu. Sama seperti anak-anak ya. Bagaimana sih membuat anak-anak biar nggak jajan di luar gitu kan? Ya dia makan di rumahnya itu terkesima gitu kan. Dia dengan makanan apa yang disajikan oleh ibunya dia bersyukur, terpesona gitu kan, sehingga apa? Ya saya udah nggak butuh jajan. Case-nya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak loh Pak Darmansyah. Eh, Sepertinya kita sudah lebih 6 menit ya dari waktu yang seharusnya. Jadi mohon maaf ini harus ditutup karena memang sudah sampai di penghujung acara. Tapi untuk diskusi tentang apa saja yang mau ditanya tuh kita masih bisa lakukan di WA grup kita sampai hari Selasa. Jadi mohon eh, ini ya Pak Darmansyah kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di WA grup nanti kalau masih ada untuk didiskusikan paling tidak sampai hari Selasa sebelum berpindah lagi ke webinarnya Bu Eka gitu. Nah, Baik, baik. oke. Terima kasih banyak kepada Pak Darman Syahyamin atas ilmu yang telah dibagikan dan terima kasih juga kepada semua peserta yang telah aktif berpartisipasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum sebelum diselesaikan kita foto bareng dulu ya. Teman-teman minta tolong kalau bisa kameranya dibuka dulu supaya fotonya enak tuh ada wajahnya gitu. Yuk. Oke. Yuk masih ditunggu nih supaya bisa foto bareng. Gimana? Masih ada yang mau buka kamera lagi? Bu Ida baru buka nih. Oke, sebentar. Ada lagi? Mbak Nadila udah siap-siap motoran nih. Oke, kalau nggak ada, saya foto sekarang ya, sesi fotonya. Siap? Satu, dua, tiga. Oke, wah Pak Lutfi tadi belum sempat nih kayaknya. Saya ulang dulu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Eh, Sampai jumpa lagi pada webinar yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Feni. Terima kasih Terima kasih teman-teman semua. semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih semuanya, Pak Darman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.